Halo guys, selamat datang di channel Fisika Hai. Fisika? Hai. Jadi, di channel ini kita akan membahas tentang fisika. Hah? Fisika. Sebelumnya perkenalkan saya Yani. Melalui channel ini saya akan berbagi beberapa hal tentang fisika. Tentunya ini sedikit berbeda dengan pelajaran fisika yang selama ini kita kenal. Memang kita akan berbicara sedikit tentang teori-teori fisika, tapi juga peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan fisika atau peristiwa yang melatar belakangi penemuan di bidang fisika, juga tokoh-tokoh fisika yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, di video pertama ini saya akan ceritakan sedikit atau beberapa alasan kenapa sih kita perlu belajar fisika atau alasan kita belajar fisika. Kita mulai dari alasan yang paling receh dulu, ya. Alasan yang pertama ini yang paling receh, tapi nggak apa-apa sih, ya. Alasan yang pertama kita belajar fisika itu adalah biar keren, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika orang bertanya kerjanya apa, terus saya bilang ngajar, terus ngajar apa, saya bilang ngajar fisika, terus kadang orang akan bilang wah keren ya bisa ngajar fisika, fisika itu kan susah, bla 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 bla, ya. Ya memang ini alasannya receh, tapi memang sebagian besar orang taunya fisika itu susah. Jadi ketika kita bisa fisika atau kita bekerja di bidang yang berhubungan dengan fisika, orang tuh biasanya reaksi pertamanya adalah wah keren fisika. Ya padahal nggak gitu juga ya. Kalau saya disuruh belajar pelajaran yang lain juga, ya saya juga nggak bisa ya. Jadi saya tidak bilang bahwa cuma fisika doang yang keren, yang lain juga tetap keren ya. Alasan yang kedua adalah fisika sangat berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kejadian-kejadian atau mungkin juga cara kita melakukan suatu atau cara suatu alat atau suatu benda bekerja itu berdasarkan fisika. Hanya kadang kita tidak terlalu menyadarinya. Jadi kalau kita tahu fisika, kita akan lebih tahu bagaimana ya cara kerja atau cara kerja suatu alat atau suatu peristiwa, proses terjadi peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah belajar fisika itu melatih logika berpikir kita. Ya, kalau kalian sudah pernah belajar fisika, pasti biasanya hampir di seluruh Indonesia atau bahkan kayaknya seluruh dunia kalau misalnya belajar fisika, menyelesaikan soal-soal fisika, biasanya selalu pakai format diketahui, ditanya, dijawab. Ya, sebenarnya format ini membantu logika berpikir kita, melatih cara berpikir kita dalam problem solving. Ya, jadi belajar fisika itu juga melatih logika kita. Dimana ketika kita menentukan diketahui, berarti kita sebenarnya berusaha mencari atau melihat hal-hal apa saja yang kita miliki, informasi apa saja yang kita miliki untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan sekali lagi ditegaskan, ditanya atau pertanyaannya apa, itu menegaskan atau melatih kita untuk menentukan apa sih sebenarnya inti permasalahan atau inti persoalan yang harus diselesaikan. Baru dengan informasi-informasi tersebut kita mulai mengerjakan atau menjawab persoalan yang ada. Jadi kalau kita terbiasa menyelesaikan soal-soal fisika, menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan fisika, itu melatih cara berpikir kita secara logis dan runtut. Dan itu bisa menambah kemampuan kita dalam problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah, sekarang alasan yang keempat kenapa kita belajar fisika, yaitu adalah ilmu fisika adalah ilmu yang terus berkembang dan banyak dipakai di bidang ilmu lainnya. Jadi sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fisika, bahkan sekarang untuk ekonomi pun sudah ada hubungannya dengan fisika. Dan ilmu ini terus berkembang. Tadinya saya berpikir waktu saya SMA itu saya sempat berpikir bahwa kalau fisika ini abad 20, abad 21 tidak akan berkembang lagi. Kayaknya semua sudah ditemukan penemuan di bidang fisika. Tapi ternyata nggak kayak gitu guys. Kalau kalian tahu sampai sekarang ilmu itu terus berkembang. Baik dengan mempelajari luar angkasa atau jagat raya, juga dalam mempelajari hal-hal yang kecil seperti atom, bahkan di dalamnya atom. Itu teori-teori fisika terus berkembang dalam melalui penelitian-penelitian itu teori fisika terus berkembang sampai sekarang. Ya, bahkan kayak kalau di film science fiction tuh ada sampai time travel, ada sampai dunia paralel world, dan bahkan juga penemuan-penemuan bidang komputer
yang sedang dikembangkan sekarang, ada superkomputer, itu berhubungan dengan fisika atau dasarnya ada di fisika. Jadi itu beberapa alasan kenapa sih kita perlu belajar fisika ya. Saya berharap melalui channel ini saya bisa berbagi hal-hal positif dan informatif tentang fisika dan bisa mengenalkan fisika lebih dekat dengan kalian. Untuk mendukung channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan share. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!